Ketika memanggil nama seseorang, terdapat sebuah akhiran kata chan, kun, san, sama, dan dono. Lalu, apa sih fungsinya? Bagaimana cara menerapkannya? Selamat datang di Sekolah Wibu. Di sini kita akan belajar sesuatu hal yang berkaitan tentang Jepang, terutama segala sesuatu yang ada pada anime. Pernah gak sih kalian mendengar akhiran kata chan, kun, san, dan sebagainya ketika sedang menyebut atau memanggil nama seseorang pada anime? Tentunya ya pasti udah pernah lah ya. Lalu untuk apa saya bertanya? Hampir semua karakter pada anime tuh kalau manggil nama seseorang pasti diakhiri dengan kata chan, kun, dan sebagainya. Lalu apakah akhiran itu memiliki arti atau sebuah fungsi? Kurang lebih sih fungsinya sama seperti panggilan kak, mas, yang mulia, baginda, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan gambaran singkat aja. Kalau mau diperdalam ya silahkan tanya Mbah Google atau bisa ikut kursus bahasa Jepang. Dan jika saya salah, mohon dikoreksi karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Panjang bener. Oke, daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung aja menuju ke pembahasan. Tapi setelah pesan berikut ini. Punya pulsa banyak, tukerin aja jadi uang. Enkepai, solusi kebutuhan di dunia maya. Akhiran kata chan biasanya ditunjukkan atau digunakan untuk seseorang yang sekiranya memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Atau bisa juga digunakan untuk seseorang yang sekiranya masih berusia anak-anak. Sebagai contoh digunakan untuk memanggil seorang adik, teman dekat, atau juga bisa digunakan untuk memanggil nama pacar sendiri, bukan pacar milik orang lain sih. Akhiran kata chan kebanyakan digunakan untuk memanggil nama seorang wanita atau perempuan. Namun bisa juga digunakan untuk memanggil nama seorang laki-laki. Tentu, semua itu dengan kondisi atau syarat bahwa orang yang dipanggil adalah teman dekat atau usianya masih anak-anak. Tapi kok ada orang yang baru ketemu nih, berani-beraninya manggil nama orang itu dengan akhiran kata chan sih? Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika orang yang dipanggil itu usianya jauh lebih muda atau katakanlah masih anak-anak, akhiran kata chan ini bisa digunakan. Tapi ada tapinya lagi nih. Ketika orang yang dipanggil chan itu tadi sekiranya udah menuju ke remaja atau udah dewasa, dan kalau orang yang memanggil itu tidaklah dekat dengan orang yang dipanggil chan dulu, maka penggunaan akhiran kata chan ini mungkin tidaklah sopan untuk digunakan. Karena orang yang dipanggil tuh udah dewasa atau udah besar. Ya kembali lagi ke kondisinya lah, bahwa akhiran kata chan ini digunakan ketika orang yang dipanggil memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang memanggil. Lalu kenapa kalau manggil kakak perempuan itu one-chan dan manggil kakak laki-laki itu oni-chan? Bukankah memanggil dengan akhiran kata chan kepada orang yang lebih tua itu tidaklah sopan? Well, untuk kasus ini sih bisa dianggap berbeda ya. Karena one-chan dan oni-chan sendiri adalah panggilan untuk kakak perempuan dan kakak laki-laki, bukan nama asli dari orang itu. Kalaupun menggunakan nama asli, biasanya diakhiri dengan kata ne untuk kakak perempuan atau ni untuk kakak laki-laki. Misalnya kalau kakaknya namanya adalah Agus, kalau dipanggil ya jadinya Agus ni Chan. Kalau di Indonesia ya jadinya ya Bang Agus. Selanjutnya ada akhiran kata kun. Akhiran kata kun ini biasanya ditunjukkan atau digunakan untuk seseorang yang sudah kita kenal. Seperti halnya teman sekolah, teman bermain, atau bisa juga digunakan untuk memanggil nama pacar sendiri. Ya intinya punya hubungan dekat lah. Akhiran kata kun ini sebenarnya agak mirip seperti akhiran kata chan. Bedanya adalah akhiran kata kun ini bisa digunakan untuk siapa aja. Maksudnya nggak usah punya hubungan yang terlalu dekat, asalkan udah kenal, maka akhiran kata kun ini bisa digunakan. Dengan catatan, minimal udah kenalnya tuh katakanlah lebih dari 1 bulan dan beberapa waktu sudah pernah bertemu atau jalan bareng atau hangout bareng. Akhiran kata kun ini kebanyakan digunakan untuk memanggil nama seorang laki-laki. Namun tetap bisa juga digunakan untuk memanggil nama seorang perempuan. Jadi bebas, asalkan udah kenal dan udah bertemu beberapa waktu, maka akhiran kata kun ini bisa digunakan. Yang penting udah kenal. Dilanjut dengan kata san. Akhiran kata san ditunjukkan untuk memanggil nama seseorang di mana orang yang dipanggil usianya lebih tua dari kita, orang yang kita hormati, dan juga digunakan untuk orang yang baru aja kita kenal atau temui.
Akhiran kata san ini mungkin sangat umum dan sangat sering digunakan sebagai akhiran ketika memanggil nama seseorang. Karena akhiran kata san sendiri memiliki sebuah makna sebagai bentuk penghormatan. Kalau sederhananya sih sama seperti kata mas, mbak, pak, bu, dan juga bisa kata kak. Misalnya ada orang yang baru kita kenal, namanya adalah Pak Yanto. Nah, karena baru aja kenal dan kebetulan Pak Yanto ini terlihat lebih tua dari kita, jadinya manggilnya adalah Yanto-san. Tapi meskipun katakanlah Pak Yanto ini terlihat lebih muda dari kita, karena kita baru aja kenal dan bertemu dengan Pak Yanto, jadinya ya tetap harus menggunakan akhiran kata san sebagai sebuah bentuk penghormatan. Tak peduli Pak Yanto ini usianya jauh lebih muda atau jauh lebih tua. Yang penting kata san digunakan sebagai bentuk penghormatan. Ya kayak di lingkungan sekitar aja gih. Misalnya kalian ketemu orang nih, pasti kalian nggak langsung manggil nama orang itu kan? Ya karena belum dikasih tahu namanya sih. Maksudnya kalau udah kenalan dan kalian tahu nama orang itu tuh siapa, pasti di awal penyebutan nama menggunakan kata mas, mbak, kak disambung dengan nama orang itu. Seperti halnya Mas Yanto, Kak Yanto, Mbak Yanto gitu. Selanjutnya ada sama. Makna akhiran kata sama ditunjukkan untuk memanggil nama seseorang yang sekiranya memiliki derajat lebih tinggi dari kita. Seperti halnya digunakan untuk memanggil nama dewa, presiden, raja, atau seseorang yang sekiranya memiliki pengaruh besar pada suatu wilayah. Lalu kenapa kalau di toko makanan, toko roti, atau sebangsanya, terkadang si pelayan toko ini memanggil pelanggan dengan sebutan Okyaku-sama? Buat yang belum tahu, Okyaku ini artinya adalah pelanggan. Koreksi jika saya salah. Lalu kenapa bisa demikian? Toh belum tentu orang yang membeli di toko tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dari pelayan. Lalu kenapa akhiran kata sama ini bisa digunakan? Well, lebih rincinya saya kurang tahu, tapi ada sebuah pernyataan bahwa pelanggan adalah raja. Dan karena raja di sini digambarkan dengan posisi yang sangat tinggi, makanya dengan kondisi yang berlaku digunakanlah akhiran kata sama karena pelanggan adalah raja. Tapi sebenarnya kalau diartikan sih Okyaku sama ini memiliki sebuah arti yakni pelanggan yang terhormat. Untuk contoh penggunaan kata ini, kalian bisa nonton anime dengan genre isekai. Karena kebanyakan anime isekai terdapat sebuah raja atau seseorang dengan derajat yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Naofumi dipanggil Naofumi-sama dikarenakan dirinya adalah seorang pahlawan. Ainz dipanggil Ainz-sama dikarenakan dirinya merupakan seorang penguasa di makam Nazarik. Dan masih banyak lagi penggunaan akhiran kata sama pada genre isekai, terutama isekai yang menceritakan tentang sebuah kerajaan. Yang terakhir ada akhiran kata dono. Makna akhiran kata dono ini ditunjukkan untuk seseorang yang memiliki gelar kehormatan di negara Jepang. Akhiran kata dono ini biasanya digunakan untuk memanggil seorang samurai, kesatria pedang, atau seorang penguasa di daerah tertentu. Mungkin di zaman sekarang akhiran kata dono ini sudah sangat jarang digunakan. Lah, kenapa emangnya? Secara sederhana akhiran kata dono ini hampir mirip dengan akhiran kata sama yang memiliki arti yakni tuan yang terhormat atau kalau di Indonesia sama seperti kata raden. Tapi penjelasan yang saya berikan barusan tidak menjawab sebuah pertanyaan kenapa akhiran kata dono sudah sangat jarang digunakan. Jawabannya karena kata dono ini adalah sebuah panggilan nama seseorang di zaman dahulu kala. Atau lebih tepatnya ketika masih pada era peperangan, di mana para pendekar dan kesatria pedang masih ada, dan mungkin pada zaman itu YouTube belum ada dan saya pun juga belum dilahirkan. Berbicara tentang kesatria pedang, kalian bisa nonton konten seluruh alur cerita Sword Art Online di channel ini. Karena pada alur cerita tersebut menceritakan tentang kesatria pedang, ya meskipun kesatria pedang di game online sih. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai akhiran kata chan, kun, san, sama, dan dono. Meskipun ya penjelasan yang saya berikan tadi agak membingungkan atau malah sangat membingungkan. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian ingin memperdalam ilmu seputar chan, kun, san, dan sebagainya, saya sangat menyarankan untuk mencari informasi di Google atau kalau kalian punya uang sisa ya silahkan kursus bahasa Jepang. Jika terdapat kesalahan ya mohon dimaafkan, kalau bisa saya malah minta tolong untuk dikoreksi. Ya karena saya sendiri tidak mengikuti kelas bahasa Jepang atau mengikuti sebuah pembelajaran yang berhubungan dengan bahasa Jepang.
Jika kalian pengen lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan atau yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.